Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah salat Jumat dirahmati Allah Ta'ala, marilah kita senantiasa berucap syukur kepada Allah Ta'ala atas berbagai nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita. Semoga dengan ungkapan rasa syukur tersebut Allah Ta'ala berkenan untuk melipat gandakan nikmatnya kepada kita semuanya. Salam dan salam kita curahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semuanya. Sembari kita berharap semoga kita semua termasuk orang-orang yang insyaallah akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini Izgal Khotib untuk menyampaikan sebuah materi tentang tingkatan-tingkatan manusia di dalam beribadah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Az-Zariyat ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku. Ini menunjukkan kepada kita para jamaah sekalian bahwa di antara berbagai ciptaan Allah Ta'ala di atas muka bumi ini, ada hewan, ada tumbuhan, ada jin, ada manusia, ada bebatuan, dan ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya yang hanya diminta untuk beribadah secara khusus kepada Allah Ta'ala ialah jin dan manusia. Sebab itu jangan heran apabila jin tersebut sebagaimana manusia, ada yang baik juga ada yang buruk. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Ibnu Katsir mengatakan maksud ayat ini ialah yang pertama, Allah Ta'ala menciptakan jin dan manusia itu bukan karena membutuhkan mereka, tetapi meminta kepada keduanya itu, yaitu jin dan manusia, agar menyembah Allah Ta'ala semata. Yang kedua, Ibnu Katsir menyampaikan kepada kita bahwa di dalam penghambaan kepada Allah Ta'ala itu, jin dan manusia harus menghamba kepada Allah Ta'ala di dalam keadaan sukarela maupun terpaksa. Keterangan dari Ibnu Katsir ini para jamaah sekalian menunjukkan kepada kita bahwa di dalam peribadatan kepada Allah Ta'ala yang dilakukan umat manusia tersebut memiliki tingkatan-tingkatannya. Ada di antara kita yang beribadah kepada Allah Ta'ala karena terpaksa, harus dipaksa-paksa. Ada pula yang tumbuh atas dasar kesadaran sendiri. Ada pula yang mengharapkan surga, mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala dan dijauhkan dari neraka. Ada pula yang karena ia menyadari tujuan ia diciptakan di atas muka bumi ini itu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena itu para ulama menyampaikan kepada kita tentang tingkatan-tingkatan orang di dalam beribadah. Tingkatan yang paling bawah, yang paling rendah, yaitu ibadah al-mukharin, yaitu ibadahnya orang-orang yang terpaksa. Artinya orang yang berada di dalam fase tingkatan ibadah al-mukharin ini, untuk melakukan ibadah dan amal soleh itu ia harus dipaksa-paksa, karena memang keadaannya demikian. Allah Ta'ala menyampaikan dalam Quran surah At-Taubah ayat ke-41, infiru hifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu ke dalam jalan Allah Ta'ala dalam kondisi ringan ataupun berat untuk berjihad kepada Allah Ta'ala menggunakan amwalukum wa anfusikum, harta ataupun jiwamu.
Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Ta'ala meminta kepada umat manusia untuk senantiasa melakukan amal ibadah dan amal soleh, baik dalam keadaan ringan ataupun berat, baik dalam keadaan sukarela ataupun terpaksa. Dan terpaksa itu para jamaah sekalian belum tentu ia tidak ikhlas, karena memang amal kebaikan dan amal soleh itu harus dipaksakan, harus disegerakan. Itulah tingkatan ibadah yang pertama para jamaah sekalian. Adapun tingkatan ibadah di atasnya, yaitu ibadah al-umal, yaitu ibadahnya mereka para pekerja. Mereka yang berada di dalam fase ini, mereka mau beribadah kepada Allah Ta'ala sebagaimana pekerja. Mereka mau beribadah kalau mendapatkan upah, yaitu kalau mendapatkan surga, kalau dijauhkan dari neraka, kalau mendapatkan pahala, kalau ditinggikan derajatnya. Itulah orang-orang yang berada di dalam fase tingkatan ibadah al-umal atau ibadahnya para pekerja. Allah menyampaikan dalam Quran surah Al-Kahfi ayat kedua, wa yubasyshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun hasanah. Dan kabarkanlah gembira, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman itu yang melakukan amal soleh, annalahum ajrun hasanah, bahwa bagi mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Adapun tingkatan ibadah di atasnya, yang nomor 3 ialah ibadah at-tujar, yaitu ibadahnya mereka para pedagang. Orang yang berada fase ibadah ini ialah ia beribadah menggunakan logika pedagang. Kalau ia mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, maka ia baru melakukan amal ibadah dan amal soleh tersebut. Kalau ia mendapatkan pahala 10 kali lipat, kalau ia mendapatkan pahala 700 kali lipat, kalau ia diiming-imingi untuk mendapatkan surga yang paling tertinggi, maka baru ia melaksanakan ibadah tersebut kepada Allah Ta'ala. Allah menyampaikan dalam Quran surah Luqman, innal ladzina amanu wa amilus sholihati lahum jannatun na'im. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, maka bagi mereka akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Adapun ibadah di atasnya para jamaah sekalian ialah lebih baik daripada tingkatan ibadah al-mukharin, ibadahnya orang yang terpaksa. Lebih baik pula daripada ibadahnya al-umal, ibadahnya para pekerja. Dan lebih baik pula daripada ibadahnya at-tujar, ibadahnya para pedagang. Yaitu fase di atasnya ini ialah ibadah al-muti'in, atau ibadahnya orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Ia memiliki motivasi beribadah itu bukan semata-mata untuk mendapatkan pahala atau surganya dari Allah Ta'ala, tetapi karena ia menyadari bahwa tujuan ia diciptakan di atas muka bumi ini itu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Inilah orang-orang yang dimaksud di dalam Quran surat Al-An'am ayat ke-162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku ialah hanya untuk Tuhan semesta alam. Dan kita bisa membaca dalam keterangan sebuah hadits qudsi bahwa Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, apapun yang kamu kerjakan itu tidak ada manfaatnya bagiku, tidak ada manfaatnya bagi Allah Ta'ala, tetapi aku akan mengembalikan kepadamu. Demikian firman Allah Ta'ala. Dan adapun tingkatan ibadah yang paling tinggi, paling puncak, ibadah al-mutalazzizin, atau ibadah yang dilakukan oleh para penikmat ibadah. Ia sudah kecanduan sholat, ia sudah menikmati ekstase di dalam beribadah. Itulah tingkatan ibadahnya para sahabat dan para nabi. Dikisahkan bahwa suatu ketika seorang sahabat Nabi, Ali bin Abi Thalib, terkena anak panah.
lalu ia ditangani oleh seorang tabib, seorang dokter, dan dokter ini menawarkan kepada Ali untuk dibius agar ia bisa segera mencabut anak panah tersebut. Tetapi Ali bin Abi Thalib ini malah menyampaikan kepada tabib tersebut, tunggu saat aku kusuk di dalam melaksanakan sholat, baru engkau boleh mencabut anak panah ini dari tubuhku. Dikisahkan pula di dalam riwayat yang lain, ada seorang sahabat Nabi yang lain, Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa beliau ketika ditugasi untuk berjaga-jaga menjaga Rasulullah SAW yang sedang istirahat di kemah, lalu ada seorang musuh yang memata-matinya, lalu musuh tersebut mengirimkan beberapa anak panah kepada beliau, tetapi beliau di dalam keadaan sholat tersebut masih terus melanjutkan sholatnya karena menikmat di dalam melaksanakan ibadah. Maka inilah tingkatan para sahabat yang telah menikmati kelezatan di dalam ibadah. Maka di antara tingkatan-tingkatan ibadah tersebut, para jamaah sekalian, mari kita bermuhasabah, berada di fase mana tingkatan ibadah kita ini. Apakah kita termasuk pribadi yang harus dipaksa-paksa untuk beribadah? Apakah kita berada pada fase pekerja, kita harus mendapatkan upah terlebih dahulu, mendapatkan pahala, mendapatkan surganya Allah Ta'ala, baru kita mau beribadah. Dan ini tidak salah para jamaah sekalian, karena Allah Ta'ala berulang kali mengiming-imingi, mendeskripsikan isi surganya Allah Ta'ala itu, agar umat manusia itu kepingin dan segera menikmati surga Allah Ta'ala tersebut dengan terlebih dahulu untuk melakukan ibadah dan amal soleh yang lainnya. Atau kita berada pada fase ibadah at-tujar, ibadahnya para pedagang, kita mau melakukan amal soleh manakala kita diiming-imingi dengan upah yang semakin banyak, keuntungan yang semakin berlipat ganda. Atau kita berada pada fase ibadah al-muti'in, ibadah orang-orang yang taat, bahwa apapun yang terjadi dalam suasana dan cuaca apapun yang terjadi, kalau ibadah ini memang kewajiban dari kita, maka kita melakukannya. Maka semoga hal ini menjadi muhasabah bagi kita semua tentang tingkatan-tingkatan orang di dalam beribadah, dan semoga kita termasuk pribadi-pribadi muslim yang senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalu minna wa minkum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah sekalian rahmati Allah Ta'ala, pada khutbah pertama tadi khatib menyampaikan kepada kita semuanya tentang tingkatan-tingkatan manusia di dalam beribadah. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala semoga kita bisa meningkatkan level ibadah kita menjadi pribadi muslim yang senantiasa lebih baik di dalam setiap saatnya. Mari kita juga berdoa kepada Allah Ta'ala semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa kita dan kaum muslimin pada umumnya. Semoga Allah Ta'ala melapangkan segenap urusan hidup kita, memudahkan diri kita untuk menegakkan agama ini sesuai dengan taraf kemampuan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aslana dunyana lati fiha ma'ashuna wa aslana akhiratana lati ilaiha ma'aduna wasalil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wasalil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma tawil umurana fit ta'atika wa ta'ati rasulika waj'alna min ibadiyas sholihin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma afini fi badana, Allahumma afini fi sam'ina, Allahumma afini fi basarina, la ilaha illa anta. Allahumma inna a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr, la ilaha illa anta. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Allahumma salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan indal maut wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma habin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa fa'inda lisab. Allahumma ansur muslimina wal mujahidina wa ahlus sunnah fi Suriah, fi Filistin, fi Gaza, fi Kashmir, fi Rohingya, fi Uyghur, fi Afgan, fi Indonesia, fi kulli makan wa fi kulli zaman. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar.